Alhamdulillah ya bisa bertemu di pertemuan sekarang. Ya sebentar ini masih ada yang masuk. Bisa didengar dengan jelas suara Pak Husni? Bisa, Pak. Kedengaran, Oke. Pak. Oke. Siap, bisa. Ya ya. Ini sudah 41 ya 41 orang, 42. Ya. Kita mulai saja ya di sini. Ya. We would like to discuss here. Okay, the first time that once again that Pak Husni say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'd like to give the information. What is the tweak from this introductions? As we know that not tweak, sorry, TOEFL TOEFL is divided into two types itu ada dua jenis. Nah ini yang pertama di sini we would like to discuss about the PBT TOEFL PBT TOEFL stands for arti singkatan dari TOEFL tersebut kepanjangannya adalah Test of English as Foreign Language. Nah, jadi benar tadi yang dijelaskan tadi yang dijawab oleh teman Anda bahwa uji kemampuan dalam bahasa Inggris. Nah, tapi di sini jenis bentuknya dalam bentuk TOEFL Apa bedanya? Nah, nanti ada TOEFL, ada IELTS Nah, kalau TOEFL di sini ini American produk, jadi yang dibuat oleh orang-orang Amerika di sini negara-negara Amerika Serikat. Nah, dia membuat tes kemampuan tersebut dengan nama TOEFL brandnya TOEFL di sini. Nah, TOEFL di sini ada PBT, kemudian ada IBT What is the difference PBT and IBT? Kalau PBT itu a manual TOEFL test a manual TOEFL learning. Kalau PBT ini secara manual ada bukunya. Nanti kalau bentuk tes itu nanti ada soal yang diberikan secara langsung dalam bentuk print out. Oke, kemudian ada IBT. Nah, kalau IBT itu apa? Internet based TOEFL. Nah, ini lebih up to date Nah, di zaman sekarang ini serba online. Nah, jadi IBT ini tesnya juga langsung secara online. Nah, ini biasanya langsung dari pusatnya. Kalau misalnya lembaganya Longman nama ininya, perusahaannya Longman Preparation for the TOEFL. Nah, ini langsung di pusatnya di Amerika. Tetapi nah ini melalui perwakilan If you want to take a TOEFL test, IBT TOEFL test, nah kalau misalnya akan mengambil tes online, nah kita tidak harus ke Amerika daftar online, tapi di sini sebagai perwakilan lembaga-lembaga kursus atau university sudah ada lisensi untuk melaksanakan atau diberi wewenang menjalankan tes TOEFL IBT. Nah, misalnya di private university atau government university di universitas negeri itu biasanya sudah ada di sini Misalnya Anda misalnya di di ITB atau di UPI itu bisa ikut melalui IBT Nah, tesnya internet based TOEFL. Jadi online. Kalau PBT itu secara manual. Nah, kalau yang manual ini kelebihannya itu bisa dilaksanakan oleh setiap lembaga. Tapi kalau IBT tidak boleh ada lembaga tertentu yang memang sudah diberi kerjasama atau wewenang untuk melakukan tes atau kursus di sini. Oke, di sini PBT kita lihat di sini The PBT is pencil and paper test that is offered for two purposes. Nah, di sini tes ini ditujukan katanya ada dua tujuan utama diberikan tes ini, yaitu sebagai evaluasi dari kemampuan dari siswa, terutama di sini kecakapan dalam memahami bahasa Inggris, memahami 4
skill, ya 4 aspek. Baik dari misalnya speaking, ya, reading, writing, ya, and listening. Ya, itu keempat keahlian tersebut itu dievaluasi ya dengan ada tes ya seperti ini ya, TOEFL PBT. Kemudian tujuan lain juga di sini ya memberikan ya tes kepada siswa. Nah, ini ya tes tersebut bisa sebagai prasyarat ya untuk misalnya sebagai final examination ya in university ya, atau final examination of the paper ya of student. Ya, bisa jadi di situ misalnya Anda akan ujian sidang akhir, nah itu harus syaratnya itu ada misalnya standar skor TOEFL ya. Nah, baru bisa nanti ikut untuk misalnya sidang. Oke, nah di sini ada tujuan-tujuan tertentu. Tetapi di sini tujuan utama dari diadakan TOEFL ini adalah khusus untuk dunia akademik atau dunia persekolahan ya. If you want to apply ya to master or doctoral degree, kalau Anda melanjutkan misalnya selesai ke S2 S3, nah itu TOEFL itu akan tetap diberikan ya untuk tes sebagai prasyarat ya biasanya untuk sidang akhir. Oke, nah di sini PBT ya. Nah di sini jenis-jenisnya ya kita lihat. Oke, there are three parts ya from the PBT ya. Ada 3 jenis yang diujikan, yang dipelajari di sini. The first that listening comprehension, and then the second structure and written expression, and the third reading. Jadi yang pertama itu adalah listening, keahlian mendengarkan atau menyimak percakapan ya. Nah, di listening di sini itu kalau untuk tes durasi waktunya kurang lebih 35 sampai 40 menit. Dalam jumlah soal ada 50 soal listening dan dibagi menjadi 3 bagian bentuk soal. Ya, untuk listening itu misalnya ada part A, nanti ada short dialogue, part B short dialogue ya. Part B ada conversation, part C ada talks ya. Jadi ada 3 jenis listening yang didengarkan. Semuanya itu ada 50 soal. Kemudian bagian kedua itu ada ya bentuk tes yang kedua ya, ini keahlian ya dalam bentuk grammar, gramatika, tata bahasa ya di sini. Ini dibagi dalam 2 jenis bentuk. Ya, kalau tadi listening itu ada 3 jenis ya dengan soal jumlah keseluruhan 50. Kalau yang kedua dalam bentuk gramatika, structure and written expression. Mengapa disebut structure dan written? Nah, itu ada perbedaan dalam bentuk jenis bentuk soal. Oke, di sini structure and written expression itu durasi waktunya 25 menit. Jumlah soal ada 40 question, ada 40 soal. Oke, of course di sini the structure consists of 15 question. Untuk structure itu ada 15 jenis ya soal yang diujikan. Nah, perbedaannya kalau structure itu dalam jenis bentuk soalnya itu secara vertikal. Jadi di sini dari atas ke bawah ABC-nya, dan yang harus dijawab itu you have to find the correct answer. Jadi dari pertanyaan nomor 1 sampai 15 ya, untuk structure ada 1 sampai 15, itu Anda harus mencari jawaban yang benar ya berdasarkan tentunya tata bahasa. Oke, berikutnya ada written expression ya dalam bentuk tertulis. Nah, ini secara horizontal ya, secara mendatar itu ada nanti A, B, C, D. Perbedaannya di sini kalau yang structure you have to find the correct answer and the written is in contrary ya, jadi terbalik. Kalau written itu mencari jawaban yang salahnya ya. Oke, baru itu poin yang benar ya. Jadi untuk written itu ada 25 jenis soal yang diujikan. Nah, jadi keseluruhannya ada 40 soal terbagi dari 2 jenis structure and written expression. Nah, durasi waktunya 25 menit. Kalau tadi listening durasi waktunya
40 menit. Nah, ini 1 jam lebih ya kalau digabung dengan structure and written expression. And the last one itu ada yang disebut dengan reading comprehension. Oke, reading comprehension di sini. Nah, itu satu wacana atau satu bacaan, one passage that consists of 10 questions. Jadi satu bacaan itu ada 10 pertanyaan. Nah, semua total amount of question is 50 question. Itu ada 50 pertanyaan dan ada 5 wacana bacaan. Oke. Nah, jumlah soalnya ada 50. Jadi total amount of the questions from ya 3 category of the test dari 3 jenis komponen listening, structure, and written expression dan reading itu kurang lebih ada 140 soal. And then duration of time ya, time duration that student that the test taker must finish ya, must be finished di sini harus diselesaikan at least ya 2 hours. Jadi dalam kurun waktu 2 jam kurang itu harus selesai. Nah, it is impossible ya. Sebenarnya ini tidak mungkin ya. Dengan soal 140 harus 2 jam selesai dengan listening. You don't have to worry that ya there are many kind of trick or strategy that we have to understand to answer all kind of the test from the TOEFL. Jadi di sini ada cara atau strateginya menjawab. Nah, di sini paling tidak at least you don't have to underestimate. Jangan mau menganggap merendahkan diri sendiri. Saya tidak bisa. I cannot do that ya. Nah, itu Anda harus yakin bisa. Why? Ya. Karena di sini tidak dituntut yang mahir, yang skill ya, yang fasih ya untuk menjawab soal TOEFL. Paling tidak itu tadi ada dasar basicnya tadi. Ya, misalnya kan Anda sudah belajar dasar-dasar ya bahasa Inggris di junior high school, senior high school. Nah, itu udah menjadi one big advantage ya, satu keuntungan yang baik yang besar itu untuk belajar untuk TOEFL di sini ya. Bagaimana Pak kalau misalnya yang tidak paham sama sekali dan dasarnya 0? Bisa ya. Bisa memahami tapi memang it takes time ya. Progresnya ya berbeda ya. Jadi misalnya kalau yang tidak ada dasar sama sekali ya kalau memahaminya itu setapak ya. Berjalannya kalau misalnya Anda sudah ada dasar, bisa tidak berjalan secara setapak, bisa berlari begitu ya. Nah, di situ maksudnya di sini. Jadi tidak usah khawatir, yang penting di sini Anda ada dasar ya memahami bahasa Inggris. Di sini semua TOEFL itu ada strategi menjawabnya, bahkan ya. Oke, sampai misalnya tidak bisa sekali menjawab soal, nah itu ada trik terakhir yang harus digunakan. Nah, di sini ada sistem ya seperti gamblingnya ya, bukan judi ya, tapi di sini itu alternatif terakhir. Nah, misalnya tidak bisa menjawab soal tersebut, nah itu nanti ada triknya ya. Kalau semuanya sama dalam mendengarkan untuk listening, jangan dijawab apa yang sama persis ya seperti pada jawab, cari yang berbeda. Itu ada sistem misalnya kemungkinan besar 80-20 itu akan jawabannya itu akan benar ya begitu. Oke, nah di sini tadi PBT yaitu jenis soalnya dan durasi waktunya yang dikerjakan. Nah, PBT ini intinya ini TOEFL itu yang dilakukan secara manual ya, dalam bentuk print out, ada bukunya. Kemudian untuk tesnya juga diberikan ya dalam bentuk soal ya. Nah, kalau misalnya IBT, nah ini secara online. Ya, this is the up to date one. Kalau yang IBT ini secara online. Tetapi jenis tesnya itu berbeda dengan yang PBT. Kalau PBT hanya 3 ya. Listening, 3 keahlian yang diberikan, listening, structure, dan reading. Tetapi sebenarnya itu ada 4 ya, ada writing, tapi di kita tidak menggunakan writing test, menulis esai ya.
Tapi itu berlaku bila mana Anda ingin misalnya ikut atau mendaftar di foreign country untuk kuliahnya, misalnya di Cambridge, ada di Oxford ya, atau di Singapura di Nanyang University. Nah itu baru ada tes tertulis. Oke, di sini IBT ya, Internet Based TOEFL. Oke, dari sini secara online. Sebenarnya ini perkembangan dari CBT. Apa itu CBT? Computer Based TOEFL. Yang pertama PBT, kemudian berkembang untuk mempelajari atau tes TOEFL itu menggunakan komputer, ya, personal komputer. Ya. Jadi ada program, kemudian disimpan, kemudian kita pelajari sendiri. Tetapi kelemahannya kalau sudah paham semua, jawabannya sudah bisa diketahui, itu harus diganti lagi programnya. Nah, maka terjadi ya progres ya perkembangan untuk TOEFL, yaitu yang up to date itu adalah IBT ya, Internet Based TOEFL, jadi secara online ya. Ini untuk kursus IBT juga itu di perwakilan di kita di lembaga yang sudah diberi lisensi ya. Nah, misalnya di lembaga kursus-kursus yang ternama yang biasanya udah ada untuk IBT test course ya, itu ada kursus secara online. Tetapi tetap untuk tesnya itu soalnya itu langsung dari luar ya, tadi langsung dari perusahaannya, misalnya dari Longman. Nah itu akan diberikan langsung dari misalnya United States Amerika melalui perwakilan yang ada di Indonesia ya kursusnya. Nah di sini perbedaan tadi jenis soalnya, kalau di PBT itu 3 ya. Nah kalau di IBT itu langsung diberikan 4 skills ya, langsung listening, speaking, reading, and writing. Nah jadi keahlian listening, speaking, reading, and writing itu pada TOEFL IBT. Jadi di sini memang untuk memahami IBT memang sudah basic English-nya ya sudah di up level ya, paling tidak sudah advance ya. Nah itu sudah untuk speaking sudah lancar, reading, nah ini ya listening, writing ya, menulisnya ya. Nah, ini baru bisa untuk ikut mempelajari dari IBT di sini ya. Oke, kalau PBT di sini skor standar skornya yaitu paling rendah 310 dan paling tinggi 667 ya di sini ya. Nah, ini dalam bentuk ya ratusan. Tapi kalau IBT ya itu standarnya dalam bentuk puluhan, paling tinggi ya 120. Ya, total skornya itu 0 sampai 120. Ya, kalau misalnya skornya 70 itu sudah bagus ya. Kalau dikonversi misalnya dalam bentuk PBT itu bisa misalnya 500 ya untuk nilainya, nilai standar ya TOEFL-nya. Oke, nah di sini ya. Jadi the summary ya from this interaction ya, TOEFL stands for of Test of English as Foreign Language. Jadi singkatan atau kepanjangan dari TOEFL itu ya tes ya kemampuan ya kecakapan bahasa Inggris. Tetapi di sini TOEFL tadi kemampuan kecakapannya apa? Digunakan untuk dunia persekolahan or academic activities ya. It is different than TOEIC. Kalau TOEIC kan itu untuk dunia kerja. Makanya kenapa hanya listening dan reading saja. Dan itu bahkan sederhana ya. Kalau TOEIC kosakatanya kosakata sehari-hari. Kalau TOEFL, nah di sini memang you have to think hard that ya. Nah di sini untuk listening, structure, readingnya di sini masuk ke dalam middle atau up level ya. Nah, jadi di sini memang ditujukan untuk dunia persekolahan. Jadi memang harus memerlukan ya pemikiran ya untuk menjawab dari soal tersebut. Tapi you don't have to worry that ya there is a strategy ya, specific strategy to answer the TOEFL test. Oke, nah itu ada jenis dari ya beberapa jenis TOEFL ya, di situ ada PBT ya, ada CBT dan IBT. Yang masih digunakan di kita itu PBT ya. Walaupun ya IBT dan CBT itu juga dilaksanakan, tapi di kita masih
sebagian besar PBT ya. Oke, nah di sini there is a example, yaitu ada beberapa jenis, misalnya untuk jenis-jenis pertanyaan, perbedaan antara PBT dan IBT ya. Jenis pertanyaannya ya ini misalnya the three types question, ya ada 3 bentuk ya. Jadi pertanyaan dalam bentuk bagian A, B dan C ya. Kalau di IBT itu katanya pertanyaan itu two types question are presented in 6 sets. It has one long conversation. Nah, kalau listening ya dari IBT itu hanya 2 jenis saja, semuanya dalam bentuk katanya percakapan ya. Kalau di sini tidak ada PBT. Kalau yang PBT ada short dialogue, ada conversation, kemudian ada talks ya. Oke, begitu juga di sini. Nah, ini ada perbedaan antara ya durasi waktu ya percakapan yang digunakan. Kalau PBT 2 menit lamanya, kalau IBT itu 5 menit. Oke, ya ini semua ada perbandingan antara listening, kemudian ada structure-nya, perbandingan tentang structure ya. Nah, kalau di sini untuk PBT ya jenis ya pertanyaan dalam bentuk structure ya. Nah, di sini dibagi menjadi A dan B tadi ya. Tadi ada structure and written expression. Nah, kalau untuk IBT itu tidak ada structure, jadi kalian langsung ke 4 skill keahlian. Speaking, writing, reading, and listening. Ya. Jadi tidak belajar gramatika lagi, dianggap sudah mahir. Oke, ya itu readingnya. Kalau readingnya di sini ya. Nah, tadi seperti Pausnya jelaskan. Oke, on reading the wall, there are 5 reading pages. Ada 5 wacana. Ya, dengan panjang kalimat ada 250 sampai 300 kata. Kemudian di sini setiap wacana atau bacaan ya, reading passage-nya itu satu bacaan itu 10 soal. Nah, kalau di sini IBT, there are 3 reading passages with average 12 until 13 question. Kalau dari IBT itu ada 3 wacana atau bacaan yang rata-rata sampai 12 hingga 13 pertanyaan ya setiap bacaan. Nah, jadi lebih sukar di sini IBT ya. Kalau IBT satu bacaan ya, benar hanya 10 pertanyaan. Kalau di sini 3 bacaan ya, 12 sampai 13 pertanyaan. Oke. Nah, itu sekilas ya about the TOEFL ya. The categorization of TOEFL ya. The conclusion is there are 3 types ya of TOEFL. The first PBT ya, paper based TOEFL yang menggunakan material ya kertas, buku untuk memahaminya. The second one CBT, computer based TOEFL, perkembangannya ya melalui program ya disimpan di komputer untuk belajar atau mengerjakan soal. Kemudian the last one, up to date one, IBT, internet based TOEFL, yaitu secara online ya, bisa tes, bisa belajar ya, tentunya melalui perwakilan ya yang mengadakan khusus atau TOEFL di sini. Jadi itu TOEFL itu ada 3 jenis ya. Nah, semuanya itu ditujukan sebagai academic purposes ya untuk dunia persekolahan. Tadi dijelaskan bisa untuk nanti melengkapi persyaratan untuk ujian akhir ya, sidang, dan sebagainya. I think that's the briefly explanation ya about the TOEFL itself ya. I hope that you can understand. We go to ya the Google Meet di sini. Kembali lagi di sini pausnya stop ya screens-nya. Sampai di sini mungkin is there any question from my explanation? My briefly explanation, is there any question? Ada yang ditanyakan tidak?
Halo? Cukup, Pak. Cukup? Oke, ya. Yakin? There is no question? No. Oke, kalau tidak ada, saya harap ya bisa dipahami ya penjelasan yang simpel dan sederhana. Nah, sepertinya tadi ada teman-teman ada yang masih belum apa join ya, bukan tidak mau apa di add, tapi di sini nah itu tidak bisa dilihat ya yang apa yang mau masuk lagi, tapi tidak usah khawatir, you don't have to worry that ya. Nanti linknya juga akan diberikan ya untuk review ya, make review ya nanti my channel that there is was it offline ya dari di sini direkam ya, nanti silakan nanti bisa dipelajari lagi, bisa dipahami sendiri. Nah, untuk daftar hadir itu Anda kan sudah masuk otomatis di apa e-learning itu kan sudah pasti itu sudah terekam ya. Apakah Anda harus klik button atau sign untuk masuk ke daftar hadir tersebut? Halo? Tidak ada untuk absen, Pak. Ya, Nggak biasanya ada nanti untuk absen, Pak. oke, nanti itu biasanya merekap sendiri ya. Nah, untuk mengantisipasi mungkin nanti di sini ya melalui link ini nanti ada comment nanti itu tulis saja ya nama Anda, nah itu sebagai apa untuk mengantisipasi. Nah, biasanya kendalanya pas selesai Anda melihat di e-learning kehadirannya kurang dari 75, misalnya ada 50, padahal Anda rajin, nah itu nanti kan ada data yang bisa di apa diberikan kepada nanti staf akademik bila mana diperlukan. Nah, itu mengantisipasinya. Okay, if you don't have any question, I think that's all for today. Ya, thank you very much for joining this class. Ya, terima kasih banyak. Apakah ada kelas lagi sekarang? This is the last class. Ada, Pak. Ya, Ya, Pak.